그동안 잘 지내고 계시죠? 우리 오늘은 형식주의 비평의 방법에 대해 공부해 보도록 하겠습니다. 사실은 우리 몇 주 전에 여러분들도 그 형식주의 비평의 방법에 대한 과제를 했고, 그리고 테스트 때도 중간고사 때도 여러분들이 그 형식주의에 대한 질문도 했는데, 대답했는데, 이번에는 조금 더 여러분들이 이해할 수 있게 제가 그 형식주의 비평의 방법에 대해 조금 더 설명해 보도록 하겠습니다. Jadi, mungkin bagi teman-teman semua, kita memang kalian udah belajar mandiri juga mengenai Hyungsik Choi Bipyeong의 방법, dan saya udah juga melihat beberapa yang sudah kalian tulis, maksudnya, dan rangkumannya cukup bagus, sudah banyak yang cukup mengerti juga, tapi supaya lebih mengerti, saya akan menjelaskan lagi sedikit lagi mengenai Hyungsik Choi Bipyeong의 방법 ini sendiri. Sebenarnya apa Hyungsik Choi Bipyeong의 방법 dan bagaimana para konsep pentingnya dan bagaimana para penganut dari teori ini ketika melakukan atau menganalisis sebuah karya sastra, dan bagaimana perbedaannya dengan teori-teori lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu Shinhwa Jui Bipyeong의 방법 dan juga Myeoksa Jui Bipyeong의 방법. Oke, seperti yang kita ketahui, dari awal ketika kita belajar di kelas pun, kita udah melihat beberapa dari 5 ini, ada Yeoksa-Jui Bipyeong Bangbop kita sudah lihat, lalu yang Shinhwa-Jui Jok Bangbop juga kita sudah lihat. Yeoksa-Jui itu berhubungan dengan sejarah, bagaimana sebuah karya sastra itu dilihat dari unsur sejarahnya. Ada old historicism dan ada new historicism. Kalau old historicism itu sebenarnya seperti benar-benar merekonstruksi sebuah cerita sejarah kembali ke ditulis secara runut sebagai sebuah cerita. Tapi kalau new historicism itu lebih kepada hanya menggunakan sebuah peristiwa bersejarah sebagai latar untuk membuat cerita yang lain lagi. Jadi istilahnya mungkin kalau teman-teman tahu dari film atau drama yang menggunakan menggunakan latar mungkin di zaman Joseon kah, atau misalnya ketika penjajahan Jepang, tapi sebenarnya ceritanya adalah cerita fiksi. Lalu selanjutnya Shinhwa Jui Jok Bangbop, untuk kembali merefresh ingatan teman-teman semua, ini berhubungan dengan mitos, juga berhubungan dengan legenda dan segala macamnya, bagaimana sebuah karya-karya sastra yang berhubungan dengan teks-teks lama seperti itu, teks-teks yang isinya bisa dibilang tidak masuk akal manusia karena banyak menggunakan simbol-simbol spiritual juga, dan juga simbol-simbol yang supranatural juga. Jadi kita melihat bagaimana si karya sastra pada zaman itu menceritakan sebuah fenomena yang mungkin agak sulit untuk diterima oleh orang awam. Nah, untuk saat ini Hyungsik Jui Bipyeong의 방법 atau formalism, sebenarnya teman-teman juga pasti sudah tahu kalau formalism ini adalah sebuah teori yang bisa dibilang bertolak belakang dengan Yeoksa-Jui Bipyeong의 방법 dan juga yang lainnya. Kalau Yeoksa-Jui Bipyeong의 방법, dia sangat fokus kepada peristiwa sejarah yang menjadi istilahnya yang menjadi tumpuan untuk membuat si karya sastra itu. Tapi kalau Hyungsik Jui Bipyeong의 방법, dia tidak melihat sama sekali unsur-unsur di luar karya sastra tersebut. Dia hanya fokus kepada karya sastranya itu saja. Jadi misalnya bisa dibilang karya sastranya yang difokuskan hanyalah dari unsur-unsur intrinsiknya saja. Jadi itu yang akan kita lihat di teori Hyungsik Jui Bipyeong의 방법 ini. Sebenarnya bisa dibilang kalau Hyungsik Jui Bipyeong의 방법 ini adalah cikal bakalnya nanti untuk strukturalisme gitu, karena strukturalisme kan sebenarnya adalah sebuah bentuk teori analisis sastra juga, tapi yang dia sudah ada gabungannya dengan unsur ekstrinsik. Tapi ini bisa menjadi istilahnya titik awal
sebelum munculnya strukturalisme itu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, formalisme itu sebenarnya mungkin kita yang dari yang mungkin teman-teman baca juga, lebih fokusnya awalnya ke formalisme Rusia atau disebut juga dengan Russia Hyongsikjui. Tapi sebenarnya Hyongsikjui yang keseluruhan itu ada dua. Yang pertama adalah Russia Hyongsikjui dan yang kedua adalah New Criticism. Yang membuat mereka berdua berbeda adalah pertama periodenya dan yang kedua letak tempat teori ini berkembang. Kalau Russia Hyongsikjui sudah jelas dia berkembang di Rusia. Dan berkembang di Rusia itu pada sekitar tahun 1915 sampai 1920. Sementara New Criticism itu berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 sampai 1960. Jadi ada sebenarnya bisa dibilang ada waktu perkembangannya tidak begitu jauh, tapi yang pasti mereka memiliki kesamaan sebenarnya untuk teori formalisme ini. Walaupun setelah itu berkembang teori yang lain, setelah itu teori ini tidak begitu berkembang lagi, kemudian muncul strukturalisme dan segala macamnya, tapi bisa dibilang dua teori ini adalah teori yang mau seperti apapun kita mengerjakan menganalisis sebuah karya sastra ini seperti tidak bisa dihindari gitu, menganalisis mengenai karya sastra dari segi unsur intrinsiknya. Oke, yang pertama kita lihat dulu mengenai Russian formalism atau Russia Hyongsikjui. Nah, di sini Russia Hyongsikjui saya ada memberikan 3 kata kunci sebenarnya, literariness, lalu defamiliarization, ini typo, defamiliarization, dan independent. Nah, jadi ini sebenarnya adalah 3 hal yang bisa dibilang merepresentasikan Russia Hyongsikjui atau formalisme Rusia. Literariness itu berhubungan dengan bagaimana karya sastra itu berbeda dengan karya-karya yang lainnya, bisa dibilang dari segi bahasa, dan defamiliarization itu adalah bagaimana sebuah karya sastra itu dilihat dari dia dibaca dengan, ketika kalian membaca itu kalian akan merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Istilahnya seperti membuat sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Dan independen adalah karya sastra itu dianggap sebagai sebuah karya yang mandiri atau independen. Dia tidak terikat dengan unsur-unsur lain, entah itu seperti psikologi, sejarah, sosial, dan segala macamnya. Jadi ini adalah 3 kata kunci yang sebenarnya bisa kalian ingat kalau mendengar kata formalisme Rusia. Oke, jadi apa itu formalisme Rusia? Jadi dia seperti yang ada di slide, muncul pertama kali di Rusia pada awal abad ke-20 sebagai bentuk protes terhadap pendekatan tradisional yang lebih memusatkan perhatian terhadap karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosialisme. Mungkin di jurnal yang telah kalian baca itu berhubungan dengan positivisme. Jadi para tokohnya berpikir bahwa karya sastra ini tidak perlu lagi dilihat dari hal-hal yang di luarnya, tapi harus dilihat dari si karya sastra itu sendiri, bentuknya dan isinya gitu. Lalu dia muncul di tahun 1915 dan puncaknya di tahun 1920. Lalu para tokoh formalisme Rusia ini tidak menempatkan teks di dalam posisi yang memungkinkan terjadinya suatu komunikasi antara pengarang dan pembaca. Artinya supaya kita fokus aja dengan isinya, jadi tidak perlu lagi antara emosi pembaca kah atau misalnya hal-hal di luar dari karya sastra itu sendiri, itu tidak diperlukan. Dan para tokoh formalisme tersebut menentang pemikiran bahwa sastra merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Jadi mereka tidak setuju bahwa karya sastra ini tuh adalah gambaran dari keadaan masyarakat. Mereka tidak setuju dengan hal itu. Mereka lebih berpikir bahwa karya sastra itu ya hanya karya sastranya itu aja. Tidak usah disangkut pautkan dengan kehidupan masyarakat. Tolong fokus dengan si teksnya itu saja. Jangan menganggap bahwa karya sastra ini adalah
representasi dari kehidupan masyarakat gitu. Dan formalisme Rusia ini pada dasarnya mengacu kepada teori linguistik Saussure mengenai sign, symbol, signified, dan signifier. Jadi kalau untuk formalisme Rusia ini sebenarnya mereka lebih fokus bagaimana sebenarnya penggunaan bahasa dan juga fungsi-fungsinya dan juga teori-teori bahasanya itu banyak digunakan untuk meneliti si bentuk dan juga isi dari si karya sastra itu sendiri. Oleh karena itu kenapa bahwa di formalisme Rusia ini banyak juga ahli-ahli bahasa, ahli-ahli linguistik yang mereka menggunakan ilmu bahasanya atau ilmu linguistiknya ketika mereka ingin meneliti sebuah karya sastra menggunakan teori formalisme ini. Dan selanjutnya, nah ini erat kaitannya dengan OPOJAS atau Society for the Study of Phutic Language dan Moscow Linguistic Circle. Jadi ini adalah istilahnya seperti dua sekolah mengenai aliran sastra seperti itu, dan OPOJAS ini dia fokus terhadap dan berperan penting juga dalam perkembangan formalisme Rusia dan literary semiotics atau Phutic language. Dan studinya itu dia fokus terhadap karya sastra yang hanya cukup dilihat dari sisi intrinsiknya saja. Dan sementara kalau yang Moscow Linguistic Circle ini dia juga fokus kepada literary semiotics atau berhubungan dengan bahasa sastra seperti itu dan juga linguistik. Jadi bisa dibilang formalisme ini tuh tidak bisa dipisahkan dengan teori-teori linguistik apalagi dari segi literary semiotics gitu. Lalu siapa saja tokoh-tokohnya? Nah, tokoh-tokohnya yang pertama adalah Viktor Shklovsky, lalu ada Yuri Tinyanov dan Roman Jakobson. Nah, Viktor Shklovsky ini yang nantinya mengeluarkan atau memberikan sebuah istilah penting yang menjadi kunci di dalam formalisme Rusia, yaitu yang tadi saya sebutkan defamiliarization. Nah, kemudian Roman Jakobson ini yang menggunakan fungsi-fungsi, ada sekitar 6 fungsi bahasa yang salah satunya adalah poetic function atau fungsi puitis dari sebuah bahasa yang kemudian menjadi menjadi hal yang sangat penting ketika menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori formalisme ini. Oke, dan selanjutnya konsep pentingnya apa saja? Jadi konsep penting dari formalisme Rusia ini yang pertama adalah unsur intrinsiknya atau formal structure, lalu aspek kesusastraannya yaitu literariness, dan kemudian practical language versus Phutic language. Selanjutnya ada teks sastra sebagai sesuatu yang independen atau autotelic artifact. Yang tadi saya bilang ini adalah independen, teksnya itu adalah independen, tidak terpengaruh dari hal-hal lain di sekitarnya. Jadi dia benar-benar fokus terhadap bentuk dan isi dari si cerita itu atau si puisi itu aja. Jadi sebenarnya formalisme Rusia ini lebih banyak memang fokus terhadap puisi, tapi dia ada juga fokus ke cerita, teks naratif seperti itu dia juga ada. Lalu yang selanjutnya adalah defamiliarization, lalu deautomatization, dan fabula atau cerita, dan syuzet atau plot. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya istilahnya bisa dibilang seperti konsep atau istilah-istilah penting yang muncul ketika kita membicarakan membicarakan si formalisme Rusia ini. Jadi dari semua ini sebenarnya tidak ada yang mencerminkan bahwa formalisme Rusia fokus terhadap atau memberikan perhatian juga terhadap unsur-unsur ekstrinsik. Semuanya fokus terhadap karya sastra itu sendiri sebagai karya sastra yang memiliki unsur-unsur intrinsik. Hanya bagian itu aja.
Nah, kita lihat yang pertama yaitu teks sastra sebagai sesuatu yang independen atau autotelic artifact. Jadi, bagi tokoh formalisme Rusia, karya sastra itu diyakini sebagai sebuah sistem netral atau otonom. Jadi, dia tidak terafiliasi dengan hal-hal yang ada di luar dari karya sastra itu sendiri. Jadi, dia benar-benar berdiri sendiri. Lalu, teks sastra dipandang memiliki posisi sentral dan independen karena makna dari karya sastra dapat ditemukan langsung di dalam struktur karya tersebut. Jadi tidak perlu ketika menganalisis maknanya tidak perlu harus menyangkut pautkannya dengan peristiwa sejarahnya atau keadaan masyarakatnya pada saat itu atau keadaan psikologis pengarang dan segala macamnya, tidak perlu mengenai hal itu. Cukup ketika kita membaca karya sastra itu kita sudah tahu, oh ini makna dari ceritanya adalah seperti ini. Dan kita bisa langsung relate gitu. Oh iya, tidak perlu lagi harus bisa dibilang tidak perlu melihat oh ini apakah berhubungan dengan kehidupan masyarakat di zaman apakah atau berhubungan dengan berhubungan dengan mungkin peristiwa-peristiwa yang menjadi kunci di sebuah periode tertentu atau apa. Tidak seperti itu, tapi hanya cukup melihat karya sastranya saja sudah tahu bahwa oh ini maknanya seperti ini gitu. Lalu sehingga yang perlu diperhatikan adalah aspek formalnya saja. Jadi aspek formalnya itu yang nanti kita akan lihat adalah unsur-unsur intrinsik dari si teks tersebut. Lalu teks sastra sebagai bentuk yang mandiri atau independen ini disebut juga dengan autotelic artifact. Jadi dia benar-benar berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh kiri kanannya. Depan belakang kiri kanan itu tidak terpengaruh. Lalu selanjutnya, yang paling penting adalah unsur intrinsiknya itu apa saja. Sebenarnya unsur intrinsik dari puisi ataupun teks formal mungkin teks naratif itu mungkin ada perbedaannya, tapi kalau untuk yang ini kita lihat dulu dari segi puisi. Jadi dari segi puisi, unsur intrinsiknya ada rima, kemudian ada iramanya, lalu ada matra, metafora, ini berhubungan sebenarnya dengan majasnya, simbol, sintaksis, dan unsur-unsur intrinsik lainnya. Jadi ini hanya beberapa dari representasi saja mengenai unsur intrinsik yang bisa muncul ketika kita melihat atau menganalisis sebuah karya sastra gitu. Nah, selain itu yang muncul juga di sini, kalau kalian ingat di di jurnal yang sudah kita baca yang ditulis oleh Bapak Mansur ini, dia juga mengungkapkan mengenai Roman Jakobson yang dia menggunakan 6 fungsi dalam bahasa untuk melihat bagaimana formalisme ini berhubungan ketika kita menganalisis sebuah karya sastra. Salah satu dari 6 fungsi tersebut adalah poetic function, yang di situ memperlihatkan bahwa poetic function memberikan pengaruh yang sangat besar ketika kita melihat sebuah atau menganalisis sebuah karya sastra menggunakan formalisme ini, apalagi dari sisi unsur intrinsiknya. Nah, menurut Jacobson, fungsi puitis adalah sebuah fungsi yang dominan, tapi bukan berarti practical language tidak memiliki fungsinya sendiri. Nah, sebelumnya, practical language dan poetic language itu bedanya seperti apa? Jadi, practical language itu adalah adalah bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Yang saat ini mungkin teman-teman ketika mendengar suara saya menjelaskan, mungkin kalian bisa langsung mengerti gitu, karena saya tidak menggunakan kata-kata bermakna konotatif, karena kita kan berkomunikasi seperti biasa. Nah, tapi bedanya kalau poetic language atau bisa juga disebut dengan literary language itu adalah bahasa yang bisa memberikan kesan yang berbeda bagi pembacanya ketika mendengarnya atau ketika membaca si karya sastra itu gitu. Jadi dia merasakan sesuatu yang berbeda gitu loh. Bahasanya sepertinya ini sebenarnya artinya sederhana atau maknanya sederhana, tapi karena menggunakan bahasa yang puitis, jadi maknanya jadi terasa lebih dalam gitu, bisa dibilang seperti itu. Tapi practical language maupun poetic language ini, dua-duanya itu sebenarnya
berdampingan. Jadi practical language itu hidupnya berdampingan dengan poetic language. Jadi untuk orang bisa mengerti poetic language itu dia artinya harus mengerti dulu practical language gitu. Jadi istilahnya dua-duanya ini sebenarnya walaupun poetic language itu lebih banyak digunakan, tapi tetap practical language itu menjadi istilahnya seperti menjadi jembatan bagi orang untuk tahu bahwa si karya sastra ini menggunakan kata-kata atau diksi yang puitis gitu, diksi yang bermakna konotatif. Tapi kalau kita tidak tahu makna sebenarnya, maka kita juga tidak akan tahu itu sebenarnya artinya apa gitu. Oke, selanjutnya itu adalah aspek literariness. Jadi ini salah satu yang penting juga dari yang tadi saya tulis di bagian awal mengenai 3 kata kuncinya tadi. Jadi ada aspek kesastraan atau literariness. Jadi ini adalah aspek dari teks yang membedakan sebuah karya sastra dengan karya lainnya, khususnya dari segi penggunaan bahasa. Bisa dibilang ini seperti kalau kalian melihat sebuah karya sastra, misalnya seperti puisi, itu ada yang puisi atau pantun, ada yang bentuknya itu menggunakan rumusan, misalnya pantun deh, rumusannya ABAB, atau ada syair yang puisi dengan rumusan AAAA gitu. Itu kan beda ya, maksudnya kalau di kehidupan biasa dengan practical language, kita tidak akan memusingkan bentuk rumusan ABAB atau AAA ketika kita berbicara atau ketika membaca sebuah teks non-fiksi gitu. Tapi kalau di dalam teks sastra, baik itu puisi, pantun, dan ataupun teks naratif seperti prosa seperti itu, ada aspek-aspek yang membuat dia berbeda. Kalau tadi seperti yang sudah saya bilang, kalau misalnya di puisi atau di pantun itu bisa menggunakan rumusan yang ABAB. Tapi kalau yang di puisi mungkin rumusannya AAAA atau misalnya menggunakan satu bait itu isinya 3 baris semuanya sama gitu seperti itu. Atau misalnya di teks naratif mungkin ada cerita yang seperti cerita fantasi dan itu bukan cerita fantasi seperti cerita yang di luar nalar manusia gitu, itu bisa juga gitu, cerita yang benar-benar fiksi. Nah kemudian jadi itu membuat dia berbeda dari karya-karya yang lainnya gitu. Jadi aspek kesastraan ini yang harus ada dan dia berhubungan dengan yang tadi disebut dengan poetic language, dari segi bagaimana bahasanya juga gitu, dan juga dari isinya pun apakah dia memberikan pesan ataupun nasihat atau segala macamnya. Dan di sini dia masuk di dalam aspek kesastraan atau kesastraan ya, saya typo nih, aspek kesastraan atau literariness. Oke, selanjutnya, yang penting juga selanjutnya itu adalah defamiliarization atau deautomatization. Jadi ini tadi salah satu yang juga penting di depan yang sudah saya tuliskan juga dari 3 kata kunci itu. Jadi yang membuat si formalisme Rusia ini spesial adalah dia memiliki sesuatu yang disebut dengan defamiliarization, yaitu menaturalisasikan atau mewajarkan hal-hal yang aneh, asing, atau tidak wajar yang terdapat di dalam teks. Jadi pembaca diajak untuk membaca hal-hal lazim dengan cara yang tidak lazim gitu. Jadi istilahnya membuat sesuatu membuat kita ketika membaca itu merasa bahwa oh ini kok kayak gini ya gitu, atau misalnya ketika kita membaca itu kita butuh waktu untuk mencernanya karena kata-katanya tidak biasa kita temukan di dalam practical language atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari.
Dengan kata lain, pembaca membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami maksud dari kata atau kalimat dari karya tersebut. Oleh karena itu, seperti yang diutarakan oleh Jacobson dan dikutip oleh Bapak Mansur, di dalam puisi, pilihan kata pada tingkat metafora dan akan berdampak pada tingkat metonimia yang pilihan katanya dikombinasikan dengan kata-kata lain untuk menciptakan efek puitis. Jadi lagi-lagi di formalisme Rusia ini, kata-kata yang digunakan itu karena berhubungan dengan fungsi puitisnya tadi, jadi dia memilih menggunakan kata-kata yang memberikan efek puitis gitu. Jadi ketika kita membaca, kita tidak langsung tahu itu artinya apa, tapi kita diajak untuk berpikir dulu, oh ini kira-kira di kata ini menyimbolkan apa gitu. Jadi membuat sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa sebenarnya. Dan selanjutnya, nah ini biasanya yang defamiliarization ini muncul ketika di puisi. Tapi kalau di automatization dia muncul biasanya di teks naratif atau prosa. Jadi di automatization adalah teknik penyingkapan rahasia. Jadi pembaca tidak langsung tahu mengenai isi dari sebuah cerita. Pembaca diajak untuk memahami bahasa yang digunakan pengarang. Tekniknya dapat dengan menunda-nunda, menyisipi, memperlambat, dan memperpanjang atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian. Jadi, ini mungkin bisa berhubungan dengan nanti yang disebut dengan fabula dan juga syuzet untuk teks naratif atau prosa ketika dianalisis menggunakan teori formalisme Rusia ini. Jadi bisa dibilang ini berhubungan juga dengan alurnya. Jadi ketika membaca cerita tersebut, pembaca tidak langsung bisa mengerti, oh ini tuh ceritanya tentang apa sih? Tapi pembaca diajak dulu untuk berpikir, ternyata ini tuh isi ceritanya sebenarnya tentang apa dan bagaimana terjadinya bagaimana cerita itu dibangun di dalam karya tersebut begitu. Oke, selanjutnya kalau yang tadi itu lebih banyak membahas mengenai puisi, nah kita melihat untuk prosa atau teks naratif ada tambahan untuk supaya ketika menganalisis karya sastra tersebut. Yang pertama ada fabula dan yang selanjutnya adalah syuzet. Jadi formalisme juga fokus terhadap analisis prosa naratif dengan membawa dua aspek penting yaitu fabula atau cerita dan syuzet atau plot. Jadi fabula adalah bahan dasar cerita yang dimiliki oleh pengarang. Jadi seperti apa ya? Dia itu adalah, jadi fabula ini lebih cerita mentahnya yang dimiliki oleh pengarang dan biasanya dia itu runut atau kronologis gitu. Jadi istilahnya mungkin seperti apa ya, cerita awalnya dan sebenarnya pengarang itu mau menceritakan tentang apa, dan itu semuanya runut. Nah, sedangkan syuzet adalah perangkat literer yang dipakai untuk mengubah bahan dasar cerita yang tadi fabula itu menjadi sebuah plot. Menjadi sebuah plot. Jadi di dalam analisis prosa naratif, para tokoh formalisme Rusia menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan juga motif. Jadi alur atau plot yang tadi ini syuzet ini adalah satu-satunya aspek yang sangat mencerminkan kesusastraan karena dia dianggapkan tadi menjadi satu dari dua hal penting ketika menganalisis prosa naratif. Jadi sementara cerita atau fabula itu tadi adalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Mungkin bisa dibilang ini seperti ide yang runut mengenai cerita ini tadi seperti apa. Lalu kemudian supaya cerita ini bisa jadi kemudian tentu harus ada motifnya dulu. Motif itu adalah satuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Jadi motif ini bisa dibilang disebut dengan satuan terkecil adalah dia bisa dibilang kumpulan-kumpulan yang nanti akan menjadi sebuah tema gitu. Nah, alur ini maksudnya alur dalam penyusunan artistik motif-motif tersebut ke dalam cerita. Jadi cerita atau fabula hanyalah kronologis dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Jadi ini sebenarnya hal-hal penting. Jadi mungkin untuk bisa lebih gampang mengingatnya adalah cerita fabula itu adalah cerita seperti ide ceritanya yang runut dan plot dan syuzet itu adalah plot yang nanti membingkai motif, kemudian si fabula ini kemudian dibingkai oleh syuzet atau alur ini dan menjadi sebuah cerita yang bisa dibaca oleh pembaca.
Oke, jadi itu tadi mengenai, formalisme Rusia. Jadi pada intinya formalisme Rusia ini, sangat fokus kepada unsur intrinsiknya dan dia fokus juga mengenai literariness atau aspek kesastraannya yang membuat karya sastra itu berbeda dengan karya yang lain, dan juga defamiliarization atau bagaimana sebuah karya sastra itu, dibaca, mmm, yang awalnya biasa menjadi tidak biasa. Jadi banyak menggunakan, eee, apa ya, seperti kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang membuat pembaca harus lebih banyak berpikir supaya mengerti bagaimana sebenarnya maksud di balik puisi atau cerita tersebut. Selanjutnya kita akan melihat, New Criticism. Kalau yang tadi itu adalah, formalisme Rusia, nah yang saat ini adalah New Criticism yang berkembang di Amerika Serikat. Nah perbedaannya, mungkin tidak begitu banyak perbedaannya sebenarnya sih, tapi yang pasti kalau untuk di, New Criticism itu tidak ada istilah defamiliarization, tapi ada istilah ambiguity. Jadi ambiguity di sini maksudnya adalah bagaimana, karya sastra itu memiliki kata-kata yang membuat pembaca harus berpikir dulu gitu, berpikir dulu ketika membacanya. Dalam arti lain, di karya sastra itu mengandung kata-kata yang bermakna konotatif, bukan kata-kata yang bermakna denotatif. Jadi ketika membaca karya tersebut, pembaca tidak langsung mendapatkan arti, "Oh iya ini artinya," tapi diajak dulu untuk berpikir, "Oh kenapa ya seperti itu? Oh kenapa ya seperti itu? Mmm, ini maksudnya apa? Ini harus diartikannya seperti apa?" Jadi pembaca diajak untuk berimajinasi lah istilahnya ketika membaca sebuah karya sastra dan menganalisisnya mengikuti, teori New Criticism. Dan yang selanjutnya juga ada independen. Ini sama seperti yang ada di sebelumnya di formalisme Rusia. Independen ini maksudnya adalah, dia karya sastra sebagai, sebagai sebuah karya yang berdiri sendiri tanpa tanpa pengaruh dari, yang lainnya, dari unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri. Oke, jadi apa itu New Criticism? Seperti yang tadi sudah kita bahas, jadi ini adalah aliran kritik sastra yang berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 sampai 1960. Aliran ini mirip dengan formalisme Rusia dan muncul sebagai reaksi terhadap kritik sastra yang sebelumnya terlalu fokus pada aspek kehidupan, lalu psikologi pengarang dan juga sejarah sastra. Jadi mereka berpikir bahwa karya sastra stop hanya sampai di unsur intrinsiknya saja, yang di luarnya tidak perlu untuk dipikirkan atau tidak perlu untuk diteliti atau dianalisis. Jadi, New Criticism fokus kepada unsur-unsur intrinsik sastra dan mengabaikan unsur ekstrinsik dan juga biografi penulisnya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan dua tokoh utamanya, dua tokoh yang muncul dan membawa New Criticism ini. Siapa saja mereka? Oh, belum. Kita masih bahas dulu yang ini. Jadi, nanti kita akan lihat siapa saja tokoh-tokohnya. Tapi bagi para tokoh New Criticism ini, sastra merupakan sebuah objek yang bersifat independen dan tidak bergantung pada unsur-unsur lain di luar sastra itu sendiri. Sama dengan yang tadi di formalisme Rusia, disebut juga dengan autotelic artifact. Nah, New Criticism ini memiliki sifat ergosentris, jadi artinya ia lepas dari pengaruh pengarangnya, atau disebut juga dengan intentional fallacy, yaitu ketika karya sastra itu dianalisis dengan cara mencoba untuk mengerti intensi atau pengaruh dari pengarangnya. Nah, New Criticism tidak setuju dengan hal itu. Jadi New Criticism beranggapan bahwa karya sastra itu tidak seharusnya dianalisis dengan mempertimbangkan pengaruh pengarangnya atau bagaimana perasaan pengarangnya. Dan juga yang selanjutnya adalah New Criticism itu lepas dari pengaruh pendapat pembaca atau affective fallacy. Jadi affective fallacy itu adalah
menganalisis karya sastra dengan mempertimbangkan efek emosional pembacanya. Jadi bagi penganut New Criticism, emosi emosi pembaca itu tidak penting. Jadi tidak boleh timbangkan perasaan pembaca ketika membaca cerita tersebut untuk menganalisis karya sastra. Jadi harus benar-benar fokus ke karya sastra itu saja, unsur intrinsiknya saja. Nah, analisis terhadap karya sastra hanya perlu menekankan pendekatan intrinsiknya saja. Nah, komponen dasar dari karya sastra baik puisi maupun teks naratifnya ada kata-kata, lalu ada citraan atau imaji dan simbol-simbol, bukan watak, pemikiran ataupun plot. Jadi bedanya di sini seperti itu. Jadi kalau yang detail formalisme itu ada mengenai fabula dan juga syuzetnya, tapi kalau di sini itu tidak begitu mempertimbangkan hal itu. Jadi lebih kepada simbol-simbol, citraan, imaji, dan kata-kata dan juga majasnya. Nah, tokoh-tokohnya tadi yang seperti saya lihat, seperti sudah saya sebutkan tadi, tokoh-tokohnya sebenarnya mungkin ada banyak, tapi yang menjadi representatif itu ada 2 orang, yaitu I.A. Richards dan satu lagi T.S. Eliot. Jadi I.A. Richards ini dia adalah seorang kritikus, dan dia mempunyai buku berjudul salah satunya beberapa di antaranya adalah Practical Criticism dan juga The Meaning of Meaning, kalau tidak salah. Jadi ini di bukunya dia melihat dia menjadi juga cikal bakalnya dari New Criticism ini tadi adalah dia melihat hanya bagian aspek formal atau aspek intrinsik dari sebuah puisi, dan juga dia berpikir bahwa yang paling penting adalah ya itu tadi si unsur intrinsiknya. Sementara T.S. Eliot ini adalah kritikus juga yang dia berpendapat bahwa penyair dan karya puisinya itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, jadi karena ini adalah 2 hal yang berbeda dan kita harus fokus, menurut beliau kita harus fokus terhadap unsur intrinsik dari puisinya itu saja. Jadi ketika menganalisis karya sastra hanya harus memperhatikan puisinya saja dan unsur formal atau unsur intrinsik dari puisi itu saja. Jadi tidak perlu mempertimbangkan pengarangnya, intensi pengarangnya, atau yang tadi disebut juga dengan intentional fallacy-nya. Jadi itu tidak perlu dipertimbangkan. Jadi ini adalah 2 tokoh yang sebenarnya kalau kalian mungkin kepo bisa coba cari 2 tokoh ini. Buku-bukunya cukup banyak yang mereview juga mengenai teori-teori yang mereka gunakan sebenarnya. Nah, lalu konsep pentingnya apa saja? Jadi, kalau yang tadi di formalisme Rusia itu ada literariness, atau yang bagaimana karya sastra itu memiliki hal yang berbeda dari karya yang lainnya, apalagi dari segi bahasanya. Tapi kalau di New Criticism ini, dia yang poin pentingnya yang dilakukan ketika menganalisis karya sastra adalah close reading. Close reading maksudnya adalah benar-benar membaca karya sastra secara teliti dan detail, baris demi baris, kata demi kata. Jadi bukan hanya baca skimming, tapi benar-benar membaca secara mendetail. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada independen, yang tadi yang saya bilang autotelic artifact. Jadi karya sastra itu adalah karya yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari manapun. Lalu konkret di sini, karya sastra itu akan hidup apabila dibaca oleh pembaca. Jadi dia akan memiliki makna, dia akan bisa dihidup, istilahnya akan bisa dipahami apabila ada yang membaca. Lalu yang selanjutnya ada empiris. Empiris di sini adalah penekanan terhadap analisis dan observasi. Jadi New Criticism ini menekankan bagaimana seseorang menganalisis karya sastra tersebut gitu. Jadi bukan hanya sebuah teori, tapi juga menganalisis karya sastra itu dengan sebenar-benarnya.
Lalu yang selanjutnya adalah tadi ambiguitas. Jadi ambiguitas ini tadi yang saya bilang bahwa karya sastra itu harus harus membuat membuat pembaca ketika membaca karya sastra tersebut tidak langsung mendapatkan artinya. Jadi bukan maknanya denotatif tapi maknanya harus konotatif. Jadi bisa sedikit memberikan kesan ambiguitas bagi pembacanya. Dan yang selanjutnya yang penting juga adalah bentuk atau form. Jadi bentuk ini memegang peran penting dalam karya sastra. Jadi ini sama saja seperti tadi unsur-unsur intrinsiknya sih sebenarnya. Karena ini kan yang benar, bentuk ini adalah hal yang utama yang ditekankan sebenarnya ketika menganalisis karya sastra. Nah, kemudian yang tadi bentuk bentuk atau formnya itu apa saja? Nah, ini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya yang tadi mungkin mirip dengan yang ada di formalisme Rusia. Ada rima, kemudian ada juga beberapa seperti tadi simbol dan segala macamnya itu juga ada. Nah, tapi kalau di sini ada yang lainnya juga seperti diksi. Diksinya harus bermakna konotatif supaya pembaca tidak langsung mengerti tapi harus berpikir dulu dan membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Dia bisa dibilang menggunakan kata-kata yang bermakna puitis gitu. Lalu nada atau tone, ini adalah bagaimana sikap penyair atau penulis narator atau aku terhadap diri sendiri terhadap objek atau bahan pembicaraan, dan diri sendiri terhadap lawan bicaranya. Jadi bagaimana nada yang ketika dia membuat narasi di sebuah cerita tersebut, apakah nadanya ketika kita membaca teks tersebut, apakah nadanya seperti dia meninggikan diri dia sendiri atau merendahkan diri dia sendiri atau merasa bahwa dia menghormati orang lain atau tidak. Jadi di nada ini bisa terlihat. Lalu yang selanjutnya ada majas. Majas di sini beberapa diantaranya misalnya metafora, lalu ada simili juga. Metafora itu perbandingan satu objek dengan objek lainnya tanpa menggunakan kata seperti bagaikan atau seperti gitu. Tapi kalau simile ini maksudnya bukan simile adalah perbandingan antara objek satu dengan objek lainnya dengan menggunakan kata-kata seperti bagaikan, laksana, seperti itu. Jadi ini di sini salah satu yang penting. Dan paradoks dan iron atau onomatope dulu. Jadi onomatope ini mungkin seperti yang teman-teman udah tahu, onomatope itu adalah peniruan bunyi terhadap bunyi-bunyi yang lain gitu. Entah itu bunyi benda atau misalnya bunyi binatang juga itu bisa. Dan paradoks terakhir adalah paradoks dan ironi. Paradoks itu adalah lawan atau kebalikan dari sesuatu, sementara ironi adalah pernyataan yang memiliki makna berlawanan dengan makna sebenarnya. Jadi ini adalah hal-hal penting yang muncul di New Criticism. Jadi ketika menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teknik New Criticism, kalian bisa melihat komponen-komponen ini gitu ketika menganalisis karya sastra tersebut. Nah, itu saja sebenarnya mengenai karya sastra, bagaimana New Criticism itu bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra, walaupun pada akhirnya formalisme Rusia dan juga New Criticism ini akhirnya tergantikan juga dengan strukturalisme, karena kan kalau di strukturalisme dia merupakan kombinasi, jadi dua-duanya penting, intrinsik dan ekstrinsiknya itu juga penting, tapi setidaknya dua teori karya sastra ini memiliki peran yang sangat besar untuk perkembangan strukturalisme setelahnya gitu. Jadi mau bagaimanapun bagi para tokoh ini unsur intrinsik itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Jadi dia adalah unsur penting yang harus digali atau dianalisis ketika kita membicarakan atau menganalisis karya sastra. Nah, contohnya mungkin yang bisa kita lihat di sini adalah puisinya Han Yong-un. Mungkin kalau teman-teman udah mencoba
sendiri mungkin menganalisis ke puisinya Han Yong-un, kan itu ada banyak, tapi sebenarnya puisi Han Yong-un ini kan beliau mengeluarkan puisi-puisi di sijipnya itu ada beberapa, ada cukup banyak, tapi semua puisinya itu rata-rata menceritakan tentang cinta, dan itu relate atau bisa apa ya, bisa di kita bisa gonggam atau bisa merasakan feel dari puisi tersebut tanpa harus berpikir bahwa oh ini kira-kira terjadi kapan, peristiwa bersejarah apa yang melatar belakangi, itu tidak terlihat di situ, dan jadi kita bisa benar-benar fokus terhadap ceritanya saja, cerita yang atau puisinya saja gitu. Nah, contohnya Han Yong-un ini salah satunya puisinya adalah berjudul Naekum. Kita baca bersama-sama. 나의곰, 당신의 맑은 새벽에 나무 그늘 사이에서 산보할 때에 나의 곰은 작은 별이 되어서 당신의 머리 위를 지키고 있겠습니다. 그리고 당신이 여름날에 더위를 못 이기어 낮잠을 자거든 나의 꿈은 맑은 바람이 되어서 당신의 주위에 떠돌겠습니다. 당신의 고요한 가을 밤에 극히 앉아서 글을 볼 때에 나의 꿈은 귀뚜라미가 되어서 당신의 책상 밑에서 퀴톨퀴톨 울겠습니다. Nah, di sini mungkin secara puisinya itu tidak terlalu panjang, tapi kita langsung bisa melihat yang paling gampang untuk dilihat di sini adalah dia setiap baitnya dia memiliki 3 baris semuanya, dan untuk baris kedua maupun baris ketiganya semuanya di semua baitnya menggunakan bentuk aoso, khususnya dweoso, lalu yang di baris ketiganya menggunakan bentuk gesmita gitu. Lalu dia juga menggunakan simbol-simbol alam seperti di sini ada malgen, ada mobaram, lalu ada sebyok, namu genal, krigu, ada mobiol tadi di sini ada biol, cagen biol di situ, terus ada kuiturimi itu jangkrik. Jadi dia seperti menggunakan elemen-elemen alam. Yang pertama itu elemen udara bukan langit gitu. Di sini dia menggunakan elemen langit. Lalu kuituri magi ini kan berhubungan dengan darat. Karena hewan ini hidup di darat. Lalu kemudian ada baram itu angin. Nah, jadi dia menggunakan beberapa elemen-elemen atau simbol-simbol alam di sini untuk memperlihatkan bahwa cerita ini sebenarnya secara tema di sini ini adalah sebuah mimpi seseorang untuk selalu bersama dengan seseorang yang dia cintai gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita membaca ini, kita berpikir kan, kalau kalian lihat misalnya di yang pertama, 나의 꿈은 작은 별이 되어서 당신의 머리 위를 지키고 있겠습니다. Jadi kalau secara denotatif kita mengartikannya secara denotatif kan 작은 별 berarti bintang kecil. Tidak mungkin juga kan orang menjadi bintang gitu. Berarti di sini maksudnya 작은 별 ini berarti punya makna konotatif gitu. Jadi mungkin dia menganggap diri dia sebagai pelindung bagi orang tersebut dan selalu bersama dengan orang tersebut dimanapun orang itu berada. Jadi 작은 별 karena diletaknya di atas di langit, berarti dia seperti mengamati orang ini atau orang yang dia cintai dimanapun dia berada. Jadi seperti merasa bahwa saya akan selalu ada untuk kamu kemanapun kamu pergi gitu. Lalu yang selanjutnya di sini juga 나의 꿈은 맑은 바람이 되어서 당신의 주위에 떠들겠습니다. Nah, 맑은 baram di sini berarti apa ya? Angin yang mungkin kalau arti ininya angin yang cerah gitu sebenarnya kan, tapi maksudnya mungkin angin yang menyejukkan ya di sini. 맑은 baram itu angin yang menyejukkan sehingga
dia akan berputar di sekitar orang yang dia cintai, atau dia akan berhembus di sekitar orang yang dicintai. Itu artinya dia akan selalu berada di samping orang tersebut gitu, dia tidak akan pergi kemana-mana. Kalau yang tadi dia seperti mengamati, nah kalau yang ini dia akan selalu berada di sekitarnya, di kiri kanannya, dimanapun dia akan berada di situ. Nah kalau yang selanjutnya, 나의 귀뚜라미가 되어서 당신의 책상 밑에서 퀴털퀴털 울겠습니다. Nah di sini ada Quiturami, itu artinya jangkrik. Nah dan dia bilang di situ dia ingin menjadi Quiturami. Kan secara harfiah orang tidak akan bisa menjadi jangkrik gitu, karena manusia dan jangkrik itu adalah dua makhluk hidup yang berbeda dan tidak akan bisa berubah menjadi satu sama lainnya. Tapi dia menggunakan bentuk ini menjangkrik supaya dia bisa bersembunyi di bawah meja dan akan membunyikan suara kwitul-kwitul, dan ibaratnya dia akan bersembunyi di bawah. Nah, jadi mungkin dia akan selalu melindungi orang tersebut walaupun orang tersebut tidak tahu dia berada di mana gitu. Orang yang melindunginya ini tidak bisa dia lihat karena dia berada di bawah meja. Jadi istilahnya di sini dari sini saja, dari puisinya ini saja kita bisa melihat bahwa si puisi ini tidak perlu kita melihat unsur-unsur di luarnya untuk bisa mengerti bahwa puisi ini memiliki arti bahwa si penulis ini ingin melindungi orang yang dia cintai dari berbagai arah gitu. Jadi dia ingin melindungi orang yang dicintai dimanapun dan kapanpun orang itu berada gitu. Jadi kita tidak perlu melihat bahwa apa peristiwa sejarahnya atau kemudian bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya. Kita tidak perlu mengetahui hal tersebut untuk bisa menangkap maknanya, karena maknanya sudah bisa kita temukan sendiri di dalam puisi-puisi, di dalam baris demi baris, kata demi kata yang ada di dalam puisi ini. Jadi bisa dibilang puisi Han Yong-eun ini adalah puisi yang walaupun dia ditulis sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika di awal abad 20 kalau tidak salah, tapi puisi ini masih tetap bisa kita gunakan istilahnya sampai saat ini. Atau misalnya kalau teman-teman merasa bahwa ingin membaca lagi puisi ini, teman-teman bisa merasakan bahwa ini adalah puisi yang bisa mencerminkan perasaan saya saat ini gitu. Jadi tidak merasa bahwa puisi ini adalah puisi yang mencerminkan zaman itu. Tidak, tapi puisi ini mencerminkan apa yang saya rasakan saat ini. Maknanya itu sampai ke saya. Saya bisa gonggam atau saya bisa merasakan hal yang sama atau feeling yang sama dengan puisi ini hanya dengan membaca kata demi kata, baris demi baris isi puisi ini sendiri. Oke, jadi itu saja materi untuk minggu ini mengenai 형식주의 비평의 방법. Jadi teman-teman mungkin saya harap sudah bisa lebih paham mengenai 형식주의 비평의 방법. Dan untuk tugasnya nanti akan saya upload di Classroom, hanya sedikit. Saya hanya ingin mendengar pendapat teman-teman saja mengenai satu hal, dan itu nanti akan saya upload di Classroom. 그러면 수업은 여기까지 하고요. 다음 주에 만나요.